Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin. Toleransi berarti sabar dan menahan diri. Menurut saya, sikap toleransi adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati terhadap tindakan orang lain selama masih dalam aturan yang ada. Di era globalisasi sekarang ini, sikap toleransi terhadap agama masih sangat jauh dari kata sempurna. Sebagai mahasiswa, kita harus tanamkan sifat toleransi terhadap agama agar terhindar dari konflik dan persinggungan yang ada di sekitar kampus dan lingkungan sekitarnya. Menurut saya, toleransi itu adalah sikap yang harus kita tanamkan sejak dini, agar kita bisa saling menghargai satu sama lain, dan sebagai mahasiswa, kita harus bisa menanamkan sikap toleransi tersebut. Karena sikap toleransi sangat penting untuk di kehidupan kita, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Sikap saling menghormati dan menghargai agama lain dengan cinta kasih terhadap sesama. Seperti yang dikutip pada Yakobus 2 ayat 8, "Jika kamu menjalankan hukum utama sesuai dengan kitab suci, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu telah melakukan yang benar." Terdapat surat yang bernama Al-Kafirun yang mengandung ayat berbunyikan lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayat tersebut sering ditafsirkan sebagai bentuk toleransi agama Islam terhadap agama lain. Segala perbedaan yang dilakukan untuk memuja Tuhan tidaklah salah, asalkan dilakukan dengan niat yang ikhlas dan dilandasi dengan serada dan bakti, atau disebut juga dengan iman dan takwa. Kita harus menyadari keberadaan, keyakinan agama lainnya, serta berusaha hidup rukun, damai, harmonis dengan agama yang lainnya. Kita memiliki sikap di mana kita harus saling menghargai, tidak memandang siapapun orang tersebut, serta terbuka untuk siapapun yang ingin mengenal lebih dalam agama Konghucu tersebut. Di dalam agama Katolik mengajarkan bahwa toleransi itu adalah saling menghormati dan menghargai agama lain. Bukan hanya karena kita menghargai terhadap sesama agama. Walaupun saya memiliki banyak sekali teman yang berbeda agama, tapi saya tidak memandang mereka hanya karena mereka agama yang berbeda, karena kita semua adalah sesama manusia. Yang pertama itu dari kurangnya pendidikan tentang keberagaman dan toleransi yang harus ditanamkan sejak kecil. Yang kedua itu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Nah, hukum ini harus adil untuk seluruh manusia yang ada di dalam negara itu. Dan yang ketiga itu adanya kesenjangan sosial yang menimbulkan sikap iri antar masyarakat. Nah, yang pertama kita dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan juga nasionalisme kita, seperti rasa tanggungan, dan juga sebagai warga negara Indonesia kita juga mengenal Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah menghargai hak asasi manusia itu sendiri, yang dimana setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang selanjutnya kita juga dapat bersifat bijak di dalam hati untuk dapat berpikir, berbuat, dan berkata, baik di kehidupan sehari-hari maupun di sosial media seperti itu. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah berhubungan baik dan juga bersilaturahmi. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah mengulurkan bala bantuan bagi siapapun yang membutuhkan bantuan dari kita yang ada di kehidupan sehari-hari, seperti bergotong royong maupun bermusyawarah mufakat. Contoh-contoh untuk meningkatkan toleransi di lingkungan kampus dapat dilihat pada beberapa universitas. Pertama adalah Universitas Pajajaran, di mana mereka mengadakan diskusi tentang toleransi. Yang selanjutnya ada ITB, di mana mahasiswa diedukasi tentang nilai-nilai Pancasila. Sedangkan di BINUS sendiri terdapat mata kuliah karakter building agama. Mahasiswa diajarkan tentang agama secara universal, tidak dibagi-bagi, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan juga memahami perbedaan yang ada di antara keenam agama yang ada di Indonesia sendiri.